Mangga, Iqbal, ya, tolong diperbesar tampilannya. Sudah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Munaim, yang terhormat Mentor Dr. Nur Alia MKM, yang terhormat Bapak Dr. Andes Budi Hermawan MSI. Di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi dan habituasi saya dengan judul pencegahan lubang gigi atau karies gigi pada pengunjung di Puskesmas Jasinga. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Iqbal Maulana, pendidikan saya D3 Perawat Gigi, jabatan saya Perawat Gigi Terampil di unit kerja Puskesmas Jasinga. Jadi dari isu tersebut saya membuat kegiatan pemecahan isunya itu ada 7 poin. Yang pertama, pembahasan rencana kegiatan aktualisasi bersama atasan langsung di unit kerja dan rekan kerja terkait tahapan-tahapan aktualisasi. Yang kedua, pembuatan media pendidikan kesehatan, yaitu kuesioner, pamflet, dan video penyuluhan. Yang ketiga, konsultasi dengan mentor mengenai kuesioner, pamflet, dan video penyuluhan. Yang keempat, melakukan penyuluhan tentang pencegahan karies gigi di ruang tunggu pasien. Yang kelima, melakukan evaluasi kegiatan. Yang keenam, pembuatan laporan hasil kegiatan aktualisasi. Dan yang ketujuh, yaitu laporan hasil kegiatan aktualisasi. Yang ketiga, siap-siap Irma ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Munaim MMPD selaku penguji, dan saya hormati Dr. Andes Budi Hermawan MSI selaku coach saya, dan saya hormati Dr. Halimatus Saadia selaku mentor dan kepala instalasi Bangdara RSUD Cilengsi. Di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang akan mengangkat isu penerapan sistem rantai dingin atau cold chain pada daerah dropping dengan menggunakan alat ukur suhu termometer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helmi Amrullah, calon pelaksana terampil terapis transfusi darah, unit Bangdara Rumah Sakit RSUD Cilengsi. Sekilas organisasi RSUD Cilengsi, ada beberapa metrik rancangan aktualisasi yang kegiatan pertama yaitu pembahasan rencana kegiatan aktualisasi dan konsultasi kepada kepala instalasi, yaitu membuat janji dengan mentor disertai dengan yang akan menghasilkan output jadwal dan bukti chat yang keterkaitan substansi mata pelatihan adalah akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Desa mana, Pak? Sudah terlihat, Pak? Desa mana? Ya. Namanya siapa, Pak? Tolong di slideshow ya. Ya. Demi itu yang. Ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bapak Haji Munaim sebagai penguji. Nama saya Irma Arianti, berprofesi jabatannya sebagai bidan, unit kerjanya di Puskesmas Gunung Sindur. Hari ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi pegawai negeri sipil yang berjudul Edukasi Pasien Setelah Melahirkan Postpartum di Puskesmas Gunung Sindur. Tabel matriks kegiatan perencanaannya itu ya, tahap pertama ada pembahasan rencana kegiatan aktualisasi. Tahap kedua, pembahasan rencana kegiatan aktualisasi bersama mentor di unit kerja. Tahapan kedua, sosialisasi dan diskusi dengan teman sejawat mengenai kegiatan edukasi yang akan dilakukan. Tahapan ketiganya yaitu melakukan penyuluhan di kelas ibu hamil.
Yang keempatnya, melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi KIS saat ANC, terutama pada pasien ibu hamil trimester 3. Yang diperjelaskan di sini, dalam melakukan komunikasi atau KIE pada ibu hamil, terutama pada trimester ketiga, tahapannya yaitu melakukan koordinasi dengan bidan koordinator untuk melakukan KIE saat ANC. Hasilnya telah disetujui oleh bidan koordinator. Keterkaitan substansi mata pelatihannya, nasionalisme, melakukan musyawarah dengan bidan koordinator terkait rancangan kegiatan aktualisasi. Penguatan nilai organisasinya itu komunikatif, menjalankan komunikasi yang efektif baik internal maupun eksternal. Keempat, atas nama Berlianti. Izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Selamat siang untuk kita semua. Ya. Terima kasih kepada Bapak Budi atas waktu dan kesempatannya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya dengan judul peningkatan fungsi Puskeswan sebagai unit terdepan pelayanan kesehatan hewan, yang dimana rancangan aktualisasi ini dimentori oleh Dr. Lia Amelia, Coach Bapak Budi Hermawan, dan penguji Bapak Haji Mumuh Munaim. Sekilas data diri saya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Berlianti Simangunsong, saya merupakan CPNS golongan 2C dari instansi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor dengan unit kerja UPT Puskeswan kelas A wilayah 2 Babakan Madang. Adapun kegiatannya terdiri dari 6 kegiatan. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan mentor terkait rencana aktualisasi. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan teman sejawat terkait meningkatkan keberadaan UPT Puskeswan wilayah 2 Babakan Madang kepada masyarakat. Yang ketiga, memperkenalkan UPT Puskeswan wilayah 2 Babakan Madang kepada masyarakat. Yang keempat, melakukan sosialisasi tentang peran dan fungsi Puskeswan wilayah 2 kepada masyarakat. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, menyusun laporan aktualisasi. Selanjutnya adalah mohon tanggapan dari para mentor terkait apa yang akan direncanakan atau dirancang dalam kegiatan oleh para peserta untuk 1 bulan ke depan. Yang pertama, kami persilakan mentor dari Saudara Iqbal Maulana, Ibu Dr. Nur Alia. Kami persilakan. Sebaiknya harus ada fishbone, karena juga harus dicari tahu juga ini penyebab tinggi angka karies gigi. Kenapa? Ya. Kenapa? Apakah mungkin karena memang dokter yang sudah lama tidak ada, atau mungkin memang pengetahuan masyarakat yang kurang? Itu perlu ditambahkan, karena itu sangat membantu sekali saat Saudara Iqbal membahas lebih dalam tentang fishbone ataupun mencari akar masalah. Selanjutnya yang kedua, mentor dari Saudara Helmi Amrullah yang terhormat Ibu Dr. Halimah, kami persilakan. Bagusnya dibuatkan oleh Mas Helmi ya untuk penerapan sistemnya ini. Jadi untuk di sini sih saya cuma tambahan aja ya untuk Mas Helmi, sasarannya belum ada nih untuk yang di SOP-nya. Untuk ke siapa sasaran SOP tentang pembuatan draft SOP-nya ini? Apakah untuk ke PMI atau untuk ke petugas bank darahnya? Oke, selanjutnya mentor yang ketiga atas nama Pak Darman ya, Pak Darman ST dari peserta Irma Arianti. Saya persilakan. Kami mengharapkan bisa meningkatkan adanya edukasi terhadap ibu bersalin atau ibu setelah melahirkan, dan bisa meningkatkan komitmen teman-teman kami di bidan puskesmas untuk memberikan pelayanan yang optimal, sehingga diharapkan apabila ibu yang habis melahirkan itu pulang dari puskesmas, diharapkan di samping ibu itu merasa senang karena dia bisa melahirkan dan selamat, tetapi dia juga bisa membawa ilmu yang bisa bermanfaat buat ibu dan bayinya. Di antaranya itu misalkan tentang pemberian ASI eksklusif, kemudian dengan perawatan tali pusat, perawatan pelindung, dan lain-lain. Selanjutnya untuk mentor yang keempat ya, atas nama Dr. Hewan Lia Amalia. Kami persilakan. Dari
dari usulan program yang diajukan oleh Saudari Berli ini, saya berharap banget di situ nanti kita bisa memberikan masukan KIE, komunikasi, edukasi, informasi tentang kegiatan apa yang bisa kita lakukan dan apa yang akan dilakukan sehingga kedepannya nanti bisa lebih mensukseskan kegiatan kita di lapangan. Baik, selanjutnya tolong adik-adik siapkan alat tulisnya ya, catatan, buku, nanti apa yang akan disampaikan oleh penguji ya itu sebagai penambahan, pengayaan ya, penguatan terhadap rancangan yang akan adik-adik lakukan selama 1 bulan ke depan. Yang terhormat Bapak Dr. Mumun Naim, MMPD, kami persilakan. Kemudian para peserta Latsar ya, yang terutama yang 4 orang yang pada saat ini sudah menyampaikan tantangannya. Pertama, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada para peserta karena sudah berusaha untuk mencari sebuah ide atau gagasan yang kreatif di dalam rangka memberikan intervensi terhadap persoalan yang ditemui di masing-masing substansinya atau di masing-masing instansi. Ini penting karena salah satu indikasi orang yang memiliki kecerdasan, apalagi dinyatakan sebagai orang yang profesional dalam memberikan pelayanan, adalah mereka yang bekerja bukan hanya sekedar melaksanakan kegiatan rutinitas, tetapi bekerja yang dibarengi dengan kekayaan ide kreatifnya dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di instansinya. Itulah bagian daripada indikasi dari sebuah profesionalitas. Oleh karenanya sejalan dengan tujuan dari Latsar ini, bahwa Latsar ini ingin mencoba untuk melakukan sebuah perubahan terhadap karakter para CPNS agar nanti sudah menjadi PNS betul-betul menjadi PNS yang profesional dalam memberikan pelayanan. Izin share screen. Ya, sudah terlihat, Pak? Ya. Ya. Kamu slideshow. Ya, selamat sore. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Mumun Naim, MMPD, Bapak Dr. Andes Budi Hermawan, MSI, dan Ibu Ade Rahmawati Syam, SHMP, selaku mentor saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maria Veronica Nitalstianti, Arsiparis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Bogor. Untuk rancangan aktualisasi ini, saya mengambil judul penginputan arsip melalui sistem optimis, online, perizinan, transparan, informatif dan sistematis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Bogor. Untuk kegiatan ketiga, ini adalah kegiatan yang paling penting dalam pelaksanaan penginputan perizinan, arsip perizinan dan non-perizinan melalui sistem optimis sesuai jenis izin secara lengkap. Mengapa hal ini untuk hal ketiga, kegiatan ketiga ini sangat penting? Dikarenakan jika tidak dilakukan penginputan arsip secara sistem, maka untuk proses pengerjaannya akan berlangsung sangat lama, mengingat untuk berkas arsip perizinan dan non-perizinan yang masuk perharinya di DPMPTSP bisa 80 berkas. Dan di sini untuk tahapan kegiatannya, yang pertama itu persiapan berkas yang ingin diinput, lalu mempersiapkan user dan PIN untuk masuk dalam sistem optimis. Yang kedua, penginputan berkas izin ke dalam sistem optimis. Bisa, Pak. Sudah saya stop. Oke, silakan share screen segera Maria ya. Dina tolong Sudah ya, silakan Pak. ya. Iya, Ganti Pak. laptopnya. Nggak bisa. Nggak Kabur. bisa, Pak. Habis. Oke, yang punya Amalia sudah nongol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Dr. Haji Munaim, yang selaku penguji, yang terhormat Bapak Budi Hermawan, dan yang terhormat Dr. Syahrudin selaku mentor saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Amalia Rosalina, saya sebagai asisten apoteker di Puskesmas Tenjolaya. Saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya dengan judul Menata Distribusi Obat dengan cara pencatatan dan pelaporan obat melalui sistem komputerisasi di Farmasi Puskesmas Tenjolaya. Adapun matriks rancangan kegiatan aktualisasinya yang intinya dimulai dari menyusun dan mendata perbekalan farmasi. Nantinya saya akan menghitung ulang seluruh jumlah perbekalan farmasi baik yang berasal dari APBD maupun JKN, lalu menyusunnya secara alfabetis dan berdasarkan sediaan tablet, sirup, salep, dan lain-lain, dan menggunakan sistem FIFO, first expired dan first expired first out. Selanjutnya akan memeriksa kesesuaian antara jumlah stok obat dengan BMHP yang tertera pada kartu stok dan dimasukkan ke dalam data komputer. Tidak mau maju atau mau Nurul dulu? Boleh saya dulu, Pak? Nurul dulu kalau gitu ya, silakan. Mungkin, Pak. Maaf, apa sudah terlihat? Jadinya siapa dulu? Jadinya Nurul. Saya Pak Nurul. Oh, Nurul, ya. Nurul Hasanah. Nurul Hasanah. Asli di Sumedang. Apa sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Munaim, MMPD selaku penguji. Yang terhormat Bapak Latif Amiluddin, SKM selaku mentor saya. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Budi Hermawan, FSI selaku coach. Izinkan saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi yang berjudul Pembuatan Laporan SPJ Perjalanan Dinas BOK dengan menggunakan Microsoft Excel pada Puskesmas Sukamakmur. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah. Jabatan saya sebagai pengelola keuangan pada Puskesmas Sukamakmur. Adapun maksud rancangan kegiatan aktualisasi itu ada 7 kegiatan. Yang pertama, pembahasan rencana kegiatan aktualisasi bersama atasan langsung di unit kerja. Yang kedua, mengumpulkan data-data terkait pembuatan format SPJ perjalanan dinas di Microsoft Excel. Yang ketiga adalah penyusunan sistem perjalanan dinas BOK pada Microsoft Excel. Itu ada 4 tahapan. Yang tahapan pertama adalah membuat dan memasukkan data-data pegawai pada sistem Microsoft Excel. Outputnya adalah sheet master data pegawai. Ketertarikan substansi mata pelatihan itu ada 3. Yang pertama, akuntabilitas. Saat melakukan penyusunan sistem di Microsoft Excel, penulis melakukan dengan penuh tanggung jawab sehingga memiliki kejelasan target yang akan dicapai. Kedua, komitmen mutu. Mengandung nilai komitmen mutu karena penyusunan ini dilakukan dengan cermat dan teliti. Yang ketiga, pelayanan, yaitu pengembangan pelayanan menjadi lebih baik dan efektif. Yang kedua adalah pembuatan format rekapitulasi SPD, kwitansi, dan BOP pada Microsoft Excel. Hasilnya terbentuknya sheet rekapitulasi SPD, kwitansi, dan BOP. Ketertarikan substansi mata pelatihan itu ada 2, yaitu akuntabilitas, melakukan pembuatan format rekapitulasi dengan penuh tanggung jawab dan kejelasan target yang akan dicapai. Komitmen mutunya mengandung nilai komitmen mutu karena penyesuaian ini dilakukan dengan cepat dan teliti. Tahapan ketiga adalah membuat bentuk form SPD, kwitansi, dan BOP di Microsoft Excel. Hasilnya adalah terbentuk form SPD, kwitansi, dan BOP. Keterkaitan substansi mata pelatihan itu ada 2, yaitu akuntabilitas. Melakukan pembuatan bentuk form SPD, kwitansi, dan BOP dengan tanggung jawab, memiliki kejelasan target yang akan dicapai. Komitmen mutunya mengandung nilai komitmen mutu karena mengembangkan inovasi dan kreatif. Siap, Pak. Ya, sekalian. Ya. Sudah terlihat, Pak, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Budi Hermawan MSI sebagai coach dan juga selaku moderator. Yang terhormat Ibu Rita Sari, Eskep Nurse selaku mentor. Dan yang terhormat Bapak Haji Mumuh Munaim, MMPD selaku penguji. Terima kasih untuk waktu dan kesediaannya untuk hadir pada seminar rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tenaga Kesehatan khususnya perawat di RSUD Cibinong. Perkenalkan, nama saya Dina Beatrice AMD Kep, Angkatan 15, Kelompok 4, dari RSUD Cibinong. Saya langsung ke rancangan aktualisasi yang ke-65 ya Pak. Pak Budi terus Pak, ke Pak. Terus 6 ini? Itu? Iya, sudah 6 kegiatan. Di sini yang pertama kegiatannya ada koordinasi dengan tim keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit K3RS dan tim pencegahan dan pengendalian infeksi PPI dalam pengajuan leaflet, poster, satuan acara penyuluhan dan form monitoring kepatuhan perawat. Tahapan kegiatannya ada melakukan konsultasi dan kolaborasi mengenai leaflet, poster, dan sosialisasi yang akan dilakukan berikut form monitoring bersama tim PPI dan K3RS rumah sakit. Output atau hasilnya ada leaflet, poster, alur sosialisasi, dan form monitoring yang sudah ditambahi masukan dan disetujui oleh pihak PPI dan K3RS. Dan keterkaitannya ada akuntabilitas, wall of government, dan komitmen mutu. Tahap kegiatan kedua adalah melakukan kolaborasi dengan tim PPI dalam permintaan pengadaan tempat linen kotor atau APD reuse yang tertutup pada manajemen. Hasil outputnya adalah form permintaan yang disetujui dengan keterkaitan wall of government. Oh, kita coba geser ya ke mentornya siapa yang ada? Ya, yang 2 aja, mentor yang kedua. Amalia. Mentor Amalia dulu boleh Pak? Ya, Amalia. Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi, Pak Haji Munaim yang telah memberikan kesempatan saya selaku mentor daripada Ibu Amalia selaku asisten apoteker yang ada di Tenjolaya. Makanya kemarin waktu diskusi tentang pengelolaan ini, saya sangat setuju dengan apa yang diangkat sebagai isu daripada Ibu Amalia dengan pengelolaan obat yang tak tergali dengan sistem komputerisasi. Jadi mudah-mudahan apa yang selama ini yang terlihat dari Bu Amalia yang dimana di gudang obat atau di depot obat ini yang selama ini sistem manual yang merupakan suatu pencatatan dan pelaporan sistem manual sehingga kadang-kadang jumlah obat atau pemasukan obat yang datang dari dinas dengan jumlah pengeluaran obat yang kita gunakan tidak sama. Dari mentornya Maria sudah hadir? Bu Ade, oh sudah hadir? Ya, mangga Ibu. Tadi kelewat ya, maaf ya. Iya, mangga. Tema yang diambil oleh Bu Anita ini kan berdasarkan memang permasalahan real di kami ya. Kemarin kan Bu Anita juga bertanya apa saja permasalahannya. Dan memang permasalahannya yaitu memang kurangnya sarana prasarana, kurangnya komitmen. Jadi kan memang itu jangan menjadi tugas kita aja. Kami harap itu kan untuk penataan arsa itu menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait, terutama pimpinan. Oke, terima kasih. Selanjutnya bergeser ke mentornya Nurul Hasanah. Sudah hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Budi dan yang saya hormati Bapak Haji Mumuh Munaim. Mungkin selama ini kita di Sukamambur memang manual. Jadi dengan adanya Nurul kita punya inovasi. Mudah-mudahan dengan inovasi ini kita bisa lebih baik untuk laporan keuangan lebih tertata sehingga manajemen di Puskesmas Sukamambur itu lebih akuntabel juga. Puskesmas Sukamambur. Terima kasih sekali lagi. Kemudian kita bergeser ke mentornya Dina ya. Sudah, Dina. Baik Pak, siapa hadir Pak? Ya, Dina Bertis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Nah, di sini itu Mbak Dina ingin mencoba, kenapa sih teman-teman perawat itu, terutama perawat, banyak sekali yang terpapar? Apakah karena mereka sudah lelah dengan menggunakan APD, sudah capek, atau memang ada satu sistem yang teman-teman sudah lalai dalam melakukannya? Sehingga memang sangat kami dukung untuk apa yang dilakukan oleh Mbak Dina ini. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin sesi yang terakhir di ini Pak Dr. Haji Munaim Mumuh, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih saya ucapkan Pak Budi kesempatan diberikan kepada saya. Yang pertama terhadap Amalia Rosalina, ya. Mana Amalia Rosalina, Cung? Saya Pak. Oh saya, ya. Oke. Ya, Amalia membuat sebuah judul, ya, dan ini bagian daripada intervensinya. Saya kira yang lain-lain, ya, ini sudah mencantumkan role model. Kemudian di matriknya juga sudah bagus ya, keterkaitan dengan sub mata pelatihan, saya kira. Tidak banyak ya untuk Amalia, hanya itu saja yang perlu dicatat. Kemudian selanjutnya untuk Maria Veronica. Mana Maria Veronica, Cung? Saya Pak. Oh itu, Maria. Ya, ini di mana DPM PTSP ya? Saya lebih melihat ke judul saja ini. Ya, biasanya kalau judul itu diusahakan untuk tidak disingkat. Kalaupun ada singkatan itu hanya sebagai penjelas dalam kurung di akhir. Ya, jadi penginputan arsip melalui sistem, jangan sistem optimis ya, tapi sistem online perizinan transparansi informatika sistematika dalam kurung optimis gitu ya kalau mau. Kenapa? Karena nanti di sananya tidak perlu lagi ada penjelasan judul karena sudah ada di sini, gitu kan? Kemudian nanti kita tinggal istilahnya optimis saja di sana di belakang ya. Apa ini? Selanjutnya apa lagi ya Pak? Oh ini Dina ya, Dina dulu, Dina Beatrice ya. Dina Beatrice. Dan kira-kira ide kreatifnya adalah ini yang belum muncul. Apa yang akan mau dilakukan, Dina? Ada Pak, pengadaan monitoring Pak. Apa? Pengadaan monitoring pemakaian APD Pak. Oh, ya itu nanti ya. Itu nanti yang dijadikan sebagai ide gagasan. Kalau tadi yang saya tangkap itu betul juga Ibu siapa? Bu Rita ya, ternyata kebanyakan itu mereka apa namanya ya, mungkin merasa bosan ya, akhirnya tidak perhatian lagi kepada APD gitu. Dan wajar kalau seandainya banyak di antara tenaga kesehatan yang terpapar ya. Di Nurul Hasanah. Ini Nurul pembuatan laporan SPJ Coba perjalanan dinas. Pembuatan SPJ perjalanan dinas BOK dengan menggunakan Microsoft Excel. Kalau SPJ itu apa? Singkatannya apa SPJ itu? Singkatan dari apa? Surat pertanggungjawaban. Itu surat SPJ, surat pertanggungjawaban. Iya Pak. Ya udah gitu aja tuh ya. Jadi pembuatan laporan surat pertanggungjawaban itu perjalanan dinas. Ini maksudnya apa coba? Minta dijelaskan dulu. Pembuatan laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas BOK gitu ya? Ya Pak. Dinas BOK gitu. BOK. Dinas BOK itu. Jadi kan selama ini surat pertanggungjawaban perjalanan dinas BOK itu digunakannya masih manual. Pembuatannya masih manual menggunakan Microsoft Word. Jadi itu di setiap data diisinya satu-satu. Jadi jadi sering terjadi kesalahan Pak dalam pengetikan. Jadi saya mau pindahin ke Microsoft Excel. Saya menggunakan sekarang mau jadi gagasan kreatifnya ke Microsoft Excel ya? Iya Pak. Menggunakan rumus-rumus Excel. Oke, betul nanti tinggal jangan disingkat-singkat begini judul ya. Jadi surat pertanggungjawaban apa ya? Surat pertanggungjawaban perjalanan dinas BOK dengan menggunakan BOK itu apa sih? Bantuan operasional kesehatan. Lagi kudu dijelaskan. Jadi panjang nggak apa-apa Pak?
nggak apa-apa, memang harus begitu adanya, daripada disingkat-singkat orang jadi pas melihat judul tuh naon itu kan nggak jelas gitu ya. Pak Latsar, baiklah di sesi terakhir ini kita akan dengarkan ya paparan rancangan aktualisasi dari peserta Latsar atas nama Winda. Kami persilahkan. Selamat siang kepada Bapak Dr. Haji Munaim MMPD, dan selamat siang kepada Bapak Dr. Andes Budi Hermawan MSI, dan juga kepada Bapak Yadi Pramuji SHP selaku mentor. Izinkan saya untuk mempresentasikan terkait rancangan aktualisasi tentang pengelolaan arsip dokumen pertanggungjawaban keuangan dengan menggunakan Google Drive di Puskesmas Cigudeg. Saya Winda Fajar Maharika, pengelola keuangan di PT Puskesmas Cigudeg. Langsung saja ke matriks. Tahapan utama dalam rancangan aktualisasi ini adalah yang pertama pemindaian scan dokumen. Yang pertama pengumpulan dokumen pertanggungjawaban berupa kwitansi, surat bayar, surat bukti, transfer, surat pesanan, faktur, berita acara penerimaan barang. Yang dilakukan dengan tahap pertama pengumpulan dokumen tersebut dengan hasil dokumentasi kegiatan terkumpulnya dokumen pertanggungjawaban keuangan. Kemudian tahap kedua memeriksa kelengkapan kwitansi, surat bayar, surat bukti, transfer, dan surat pesanan, faktur, berita acara penerimaan barang dengan hasil foto dokumentasi kegiatan. Kemudian dokumen pertanggungjawaban yang sudah lengkap. Tahap yang ketiga adalah menyusun dan memasukkan dokumen pertanggungjawaban keuangan ke dalam box file sesuai waktu kegiatannya. Dihasilkan foto dokumentasi kegiatan dan kumpulan box file SPJ keuangan. Selanjutnya peserta yang terakhir, silakan. Pak Nurhuda. Izin share screen, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat mentor Bapak Ali Huliadi, yang terhormat host Bapak Budi Hermawan, dan yang terhormat penguji Bapak Haji Munaim. Nah, perkenalkan, saya Rizka Nurhuda Sumina, saya pengelola keuangan di UPT Puskesmas Cigudeg. Di sini saya ingin mempresentasikan rancangan aktualisasi saya berjudul Pelaporan SPJ Keuangan JKN dengan metode Kocek dan Google Sheet pada UPT Puskesmas Cigudeg. Izin langsung kegiatan yang ketiga, yaitu mengidentifikasi alur SPJ keuangan. Tahapan kegiatannya itu menyiapkan SOP dan mengidentifikasi SOP. Outputnya itu pemahaman alur SPJ keuangan sesuai SOP, keterkaitan dengan agenda 2, adanya akuntabilitas, adanya kejelasan pedoman pembuatan alur SPJ keuangan. Tahapan kedua, pengelompokan alur SPJ keuangan. Outputnya itu alur SPJ keuangan yang telah dikelompokkan. Terkaitan dengan agenda 2, nilai komitmen mutu, yaitu alur SPJ keuangan dikelompokkan secara tertib. Tahapan ketiga, membuat alur SPJ keuangan. Outputnya itu rayap alur SPJ keuangan. Terkaitan dengan agenda 2, nilai akuntabilitas, adanya kejelasan alur SPJ keuangan. Selanjutnya sesi yang kedua adalah tanggapan atau mungkin saran, ada penambahan dari para masing-masing mentor. Yang saya hormati untuk mentor dari Rispa Nurhuda, mangga kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat para host dan tim penguji. Perkenalkan, nama saya Ali Huliadi SKM sebagai mentor dari Rispa Nurhuda. Mengenai rancangan aktualisasi yang disampaikan oleh saudara Rispa Nurhuda, kami sangat mendukung sekali dan sangat antusias untuk mendukung. Mudah-mudahan dapat diterapkan di puskesmas kami sehingga rancangan ini menjadi suatu cara atau alur yang baik, yang baru, sehingga cara sistem pelaporan keuangan di puskesmas kami yang mungkin zamannya untuk transparansi dan akuntabilitas, sehingga mendapatkan gambaran memang yang seharusnya. Cukup Pak Ali? Cukup Pak. Terima kasih Pak Ali atas dukungan support, dan mudah-mudahan Pak Ali bisa bantu Rispa ya, Puskesmas Cigudeg dalam rangka mewujudkan rancangan aktualisasi. Selanjutnya silakan mentor dari Winda, Pak Fajar ya.
Silakan Pak Mentor. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati coach dan pembimbing lainnya, saya adalah mentor Winda Fajar Maharika dari Puskesmas Cigudeg. Mungkin saya sebagai mentor sangat apresiasi dengan sistem ini sehingga proses penyimpanan data di Puskesmas mungkin akan lebih optimal. Di mana di Puskesmas Cigudeg sebelumnya emang penyimpanan data itu secara manual, Pak. Jadi kita kadang-kadang butuh box file, butuh lemari untuk penyimpanan arsip. Mungkin itu sedikit kendala dari Puskesmas Cigudeg. Baiklah, kita dengarkan bersama apa yang akan disampaikan oleh Bapak Penguji yang terhormat Bapak Haji Munaim. Mangga, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Haji Budi Hermawan yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Dan ini merupakan peserta terakhir ya Pak, 2 peserta terakhir. Masih ada 2 Pak? Kenapa Pak? Masih ada 2 lagi, masalah. Nanti yang 2 sama Bapak aja sendiri. Baik, terima kasih. Siapa ini teh Respa ya? Rispa Nurhuda dengan Winda Fajar. Oke, saya dari Respa dulu apa dari Winda dulu nih? Winda. Pak Budi. Winda dulu ya? Enggak. Baik, Winda dulu. Winda tuh di Puskesmas Cigudeg ya? Iya Pak. Oke, di Cigudeg pengelolaan arsip dokumen pertanggungjawaban, itu kan bisa ini, pertanggungjawaban keuangan dengan menggunakan Google Drive di UPT Puskesmas Cigudeg. Ini udah sempurna, bagus ini judulnya ya. Bagus ini. Jadi kondisinya ada, gagasan kreatifnya ada ya, dengan menggunakan Google Drive, kemudian logpost-nya jelas gitu. Ya baik. Rispa. Itu udah barudak ayeuna mah rarese ieu teh. Nggak kayak dulu namanya teh Budi, Mumu kan gampang gitu ya. Sekarang mah gitu ya. Baik ya, Rispa Nurhuda ya. Iya. Nah lagi-lagi ini Rispa seperti kan lebih bagus, jadi SPJ itu dibetulkan lah jadi surat pertanggungjawaban ya. Iya. Itu dan kelihatan ada Google Sheet ini sebagai bentuk ide kreatifnya ya. Itu kemudian Puskesmas Surugnya juga sebagai bentuk fokusnya ada ya. Gitu. Nanti saya kira Anda terlalu inilah hanya kalau JKN itu apa sih? Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, itu sudah dilerskan sebab JKN itu bisa saja menjadi lain gitu. Nanti kan ada sekatan JKN tuh ya. Itu Jakarta, Kuala Lumpur, nasional juga bisa. Jadi kan gitu. Jadi nanti diperjelas. Kemudian pemetaan, penetapan isu itu sebaiknya ya pertama ada di bab 3, yang kedua kemudian dikaitkan dengan agenda 3 ya. Maksud tujuan disesuaikan ya, dengan peserta lain itu sudah pada bagus ya peserta lain ya. Dan saya kira itu nggak ada lagi yang lain, sudah bagus lah, bagus semua Pak Budi. Secara keseluruhan saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada teman-teman Latsar di kelompok ini. Kenapa? Karena memang kelengkapan dari pembuatan rancangannya saya kira sudah bagus ya. Kalau sedikit-sedikit kurang makan itu tidak terlalu prinsipil lah ya. Itu tidak terlalu prinsipin, kecuali kalau sampai merubah judul itu prinsipil, nggak ada yang dirubah judul, hanya sedikit-sedikit lah karena memang ini saja. Ini artinya bagian dari sebuah kondisi bahwa rancangan ini sudah mendekati sebuah kesempurnaan. Oke Pak Budi, luar biasa nih ya, saya berikan apresiasi kembali lagi.
Ya, kemudian juga terima kasih kepada para mentor yang telah dengan sabar ya membimbing mereka, mementori mereka. Saya kira masih tetap dibutuhkan nanti pada saat mereka aktualisasi juga ada dukungan ya baik moral, material dari para mentor. Saya kira demikian Pak Budi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya ya. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau saya ingin mendahului live Pak dalam virtual ini ya Pak Budi, mohon bisa diizinkan. Mangga. Karena memang ditunggu abdi badai ka Indramayu ya Pak. Oke, terima kasih banyak semuanya ya Pak Budi, Pak teman-teman yang lain, Bapak para mentor. Demikian terima kasih ya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Mangga.